Kita masih diberikan berbagai macam karunia, diberikan kenikmatan
sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 21 di bulan Rajab. Harapan kita mudah-mudahan sesuai dengan doa dan baginda Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan yaitu bulan-bulan yang lalu, terutama kita akan sampaikan dulu tentang masalah fadilah di bulan Rajab. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi bahwa yang namanya bulan Rajab, Rajabu syahru syahru syar'i. Bulan Rajab ini adalah disebut bulan tanam. Bulan tanam apa? Nanam pahala. Nanam pahala. Kemudian Sya'banu syahru syaqi. Sementara bulan Sya'ban itu adalah bulan nyiramin tanaman. Ramadhanu syahrul hasadi. Kemudian yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan panen tanaman. Makanya di bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban itu yang namanya masjid masih biasa-biasa saja. Jamaahnya ya itu aja. Orangnya ya orang itu aja. Dia lagi. Ya, biasa. Tapi nanti ketika masuk bulan Ramadan, ternyata orang-orang yang nggak pernah masuk masjid itu mau ke masjid, buka-buka baru, buka-buka baru ada. Ini nanti nggak usah dibilangin, nggak usah diomongin. Orang sono. Karena memang yang namanya bulan Ramadan itu bulan panen. Namanya orang panen masa sendirian. Coba ada dah, dengan di kampung nanam padi. Kalau waktunya nanam itu nggak banyak orang. Paling orang-orang pilihan yang bisa nanam. Begitupun ketika melihara, nyiramin, kasih pupuk, apalagi obat, itu nggak banyak orang. Tapi begitu panen padi, satu kampung bahkan dari kampung yang lain rame-rame dah. Kenapa? Ada hasil. Panen. Karena apa? Panen. Maka di bulan Ramadan itu bulan panen. Makanya kalau seandainya masjidnya kagak muat, ya namanya lagi panen. Panen, gak usah diomongin. Lu dengarin lu, datang kemarin mana aja. Saya jamin itu orang tobat kagak masuk lagi tuh. Besoknya kagak ke masjid lagi. Ini pengalaman. Makanya jadi kata apa-apa ya. Ada orang masuk masjid bulan puasa, ceritanya nih. Pas malam tarawih datang. Yang namanya orang iseng, ya kayak gitu tumben lo datang, begitu ngomongnya, padahal lo tumben doang. Tumben lo datang, kemana aja, bahasanya begitu. Oh besoknya itu orang ngotong, urip, ngambek, kagak datang lagi. Saya tegur, Pak, mau kenapa? Kapok Pak ke masjid Pak? Oh cuma satu kali aja. Lagian Pak Ustadz, saya baru masuk ke masjid, baru itu diomongin, tumben lo datang ke masjid. Nah saya juga masuk ke masjid tujuannya apa? Saya karena ini katanya bulan panen, bulan ibadah, belum namanya bulan penuh pahala, penuh rahmat, ya saya kepindah. Makanya ada hikayah di bulan Ramadan. Itu ada orang yang gak pernah ngelakuin sholat sama sekali. Begitu masuk bulan Ramadan, sarungnya baru, kokonya baru, pecinya baru, pakai sorban baru, pakai wangi-wangian. Paling depan lagi orangnya. Kalau pernah ke masjid, sekalinya ke masjid, Paling depan. langsung menghebohkan orang.
Mana itu? Orang pada ngomong. Ini masih orang sono nih. Bukan orang sini. Orang sini mengatakan itu orang. Kagak jauh beda. Ditanya, "Oi, kamu kok ketinggalan nih masuk masjid begitu?" Karena ini orang yang orang enakan, kagak mau baperan, kagak mau ngambekan. Ini biasanya ngambekan orang Betawi biasanya. Orang Jawa juga sama ngambekan. Kayak waktunya ngambek. Cuman kadang-kadang kalau orang Jawa sabarnya luar biasa. Jadi presiden sampai 2 periode dicaci maki kayak apa? Turun tadi berdiri. Iya baik. Sampai sudah. Semua orang Betawi jadi presiden. Kurik lah itu. Nambah lagi. Sekali diomongin kurik. Makanya kenapa kalau RI 1 itu harus orang Jawa karena orangnya sabar. Tahu ya. Sabar orang mau diapa-apain juga kan? Mantap ya. Ini udah apa namanya survei sudah membuktikan. Dari zamannya Pak Karno itu orang Jawa sampai sekarang orang Jawa. Itu karena dijamin kesabaran. Ditipukan juga sabar. Diapain juga juga tahan omongan dan bahasa. Walaupun di belakangnya gerutu juga nggak apa-apa. Nah ini akhirnya ini orang ini apa? Iya saya ini baru masuk masjid. Karena saya tahu ini bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah. Ini bulan adalah bulan penuh maghfirah. Bulan taubat, makanya saya ini mau taubat. Karena ini adalah bulan taubat. Jadi orang mau ngomong apapun kagak ditangkepin. Kagak ditanggap. Udah tenanan. Maksudnya bahasanya itu apa tuh kalau bahasanya itu? Jadi Ini aja udah lah, lakuin aja dong. Orang mau ngomong apa kek? Karena yang namanya kita ini kuburannya dewek. Coba kalau dengan ada yang dikubur masa siapa yang mau membantu? Kalau bukan amal kita. Amal kita kuburan dewek. Mau sholat mau kagak itu urusan dewek. Begitu di tengah-tengah bulan Ramadan, ternyata ini orang meninggal dunia. Ini orang yang tidak pernah sholat meninggal dunia. Dalam satu riwayat ada ulama yang memimpikan ini orang di sana lagi duduk di singgasana megah mewah. Akhirnya tanya, kamu lagi ngapain? Dia jawab, barokahnya saya hormat bulan Ramadan, walaupun saya nggak pernah sholat, ini bulan Ramadan baru saya sholat. Ternyata Allah kasih saya adalah rodok min riyadil jannah, taman daripada surganya Allah Subhanahu. Gara-gara apa? Gara-gara hormat bulan Ramadan. Senang dari bulan Ramadan. Tapi cerita begini nih jangan disalah pahamin. Oh berarti kalau begitu nanti saya nggak usah sholat aja sekalian. Nanti sholatnya pas Ramadan saja. Kalau matinya bulan Ramadan, kalau pas kagak sholat modal. Gimana kira-kira? Ya Allah tambah parah sampai. Makanya jangan coba-coba. Ini sih cerita kan kebanyakan begitu. Ada orang yang masuk masjidnya kalau hari Jumat doang ada. Itu Jumatan berarti mingguan masih masuk masjid terlalu. Ada yang masuknya bulanan kalau ada pengajian bulan doang masuk masjid itu ada. Bulanan ada. Nanti kemudian ada orang yang masuk masjidnya itu tahunan itu ya Idul Fitri sama Idul Adha. Ada nomor begitu. Orangnya datang. Ya ada pasti ya. Sini mah kagak ada. Ini orang sono. Ada di sini. Ada orang begitu ada. Makanya ya kita itu nafsi. Bahkan ada juga ini makanya bulan Ramadan bulan luar biasa. Ada orang Yahudi punya anak ceritanya siang-siang hari itu makan di pasar. Kemudian orang tuanya ini orang Yahudi tahu ini anaknya makan siang-siang. Padahal ini bulan Ramadan harusnya menghormati orang Islam yang lagi pada puasa. Itu kemudian bocahnya itu dipukulin sama orang tuanya sampai bawa peluru. Dalam satu riwayat sampai mudar itu bocah dipukulin gara-gara makan di siang hari bulan Ramadan. Gak lama orang Yahudi ini juga meninggal. Tapi apa yang terjadi?
meninggalnya itu dikatakan husnul khotimah karena apa? Dia itu gara-gara mukul bocah, mukul anak yang makan di siang hari karena hormat bulan Ramadan. Ini juga jangan disalahpahami. Nanti kalau anak saya bulan Ramadan pukulin agak puas saya pukulin udah. Padahal saya matinya husnul, bukan begitu juga, bukan begitu. Ini lagi cerita karena hebatnya bulan Ramadan. Orang yang hormat aja sampai begitu, sampai luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di bulan Ramadan itu adalah bulan panen pahala. Makanya banyak yang sholat di bulan Ramadan. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai menangin kepada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya An Salman Al Farisi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma yawman min Rajab, barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka annama shoma alfa sanatin, kaya itu orang puasa 1000 tahun. Ayah puasa 1000 tahun. Jadi udah berpuasa? Belum ya 1000 tahun. Udah berpuasa 1000 tahun? Belum. Umurnya aja belum tentu sampai. Tapi kalau kita puasa di bulan Rajab, maka kita pahalanya kayak sampai orang itu puasa 1000 tahun. Besok hari Kamis, dengan puasa Rajab sekalian pada Kamis. Nawaitu soma bisa di Rajab wa yaumil Kamis oplosan ilahi. Puasa bulan Rajab sekalian puasa bulan apa? Hari Kamis. Oplosan karena bareng-bareng ini. Supaya pahalanya ada pahala Rajabnya dapat, pahala hari Kamisnya dapat. Upamanya ini akhir bulan sekalian, dia ayamul bid sekalian. Nah, itu soma bisa hari Rajab, wa yaumul Kamis, wa ayamul bid. Oplosan lain. Nah, itu tiga-tiganya dapat pahala. Tapi oplos saja jangan disebut. Oplos lagi ikut-ikut aku karena oplosan dulu. Orang niat sholat juga begitu. Usoli sunat taubat, wa sunat liqatil hajat, wa sunat tahajudi, oplosan lagi. Itu dapat pahala semua. Satu-satu walaupun satu kali melakukan, tapi karena niat itu semuanya dapat pahala. Ini orang yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka kaya orang puasa 1000 tahun. Wa ka'anna malan kaya aktaqa merdakaken sapa man al-barokobati ing sewu budak. Sama kayak orang memerdekakan 1000 bulan. Ya Allah, 1000 budak aja mahalnya luar biasa, apalagi 1000 tahun. Satu budak aja luar biasa. Berapa yang harus dikeluarkan? Bisa ratusan juta. Nah ini kaya memerdekakan 1000 budak, cukup puasa satu hari. Wa manan sapane wong tasodako kang sodako sapa man bihi ing dalam bulan Rajab bi sodakotin kelawan sodako. Wa ka'anna tasodako bi alfi dinarin kaya sodako 1000 dinar. Ya Allah, alhamdulillah. Dah pernah sodako 1000 dinar. Kalaupun satu dinarnya itu 50 juta, dikalikan 1000 berapa? 500 miliar. Banyak. Luar biasa. Ini orang yang puasa di bulan Rajab. Wa kataballahu lahu bi kulli syaratin ala badanihi alfa hasanatin. Wa katabalan nyatet sapa Allah Gusti Allah maring man bikuli syaratin kelawan saben-saben rambut ala badanihi kang tukul ing badane man alfa hasanatin ing 1000 kebaikan. Pasti kagak paham. Ya Allah, orang yang puasa daripada
di bulan Rajab, maka dicatat oleh Allah Ta'ala dari setiap rambut yang ada di badan itu dicatat 1000 kebaikan. Dengan rambutnya itu dari atas sampai bawah itu ada berapa kira-kira itu? Rambut atas, rambut samping kiri kanan, rambut bawah, semua tuh, rambut hidung, rambut kuping kalau ada, semuanya. Itu semuanya rambut yang ada di badan selama kita puasa di bulan Rajab, maka satu rambutnya itu akan dicatat 1000 kebaikan. Ya Allah, kayak apa coba? Jadi kalau kita mau timbang aja ini rambut, namanya udah tua begini rambut, kalau ditimbang kan banyak. Makanya kalau bocah bayi di akekah itu disunahkan rambutnya digunting, setelah digunting kemudian ditimbang. Ditimbang ada berapa gram, nanti dibelikan emas. Nah, emas ini nanti disodakoh. Nah, itu masih bayi. Paling 2 gram 3 gram. Nah, kalau sudah bangkotan kayak kita, rambut dicukur semua nih, atas bawah samping kiri kanan. Di kilo berapa? Ya Allah, berapa banyak? Kalau saya dari 1,5 kilo, suruh sodako, lah kagak kuat. 1,5 kilo emas, kagak kuat. Makanya ketika akekah masih kecil, jangan udah bangkotan baru akekah, rambutnya dicukur, ditimbang semuanya, waduh repot urusannya. Makanya ketika rambut itu tidak bisa dihitung, dan disitulah yang namanya satu rambut itu didapat pahala kurang lebih 1000 kebaikan. Kemudian warafa'ahu alfa darajati. Kemudian Allah angkat kurang lebih 1000 derajat. Ini orang puasa di bulan Rajab. Wa maha anhu alfi sayiatin, wa maha anhu alfa sayiatin. Kemudian Allah akan hapus daripada dosa 1000. Dengan dosa 1000 ada? 1000 ada nggak dosanya? Allah luar biasa. Kita nggak hitung, nggak bisa ngitung saking banyaknya dosa. Dosa mata mungkin bisa jadi 1000 ada. Dosa mulut bisa jadi 1000 ada. Dosa kuping dengerin 1000 juga ada. Dosa hati yang suka suudzon sama orang, suka iri hati, suka hasud, suka ujub, suka sombong, suka ria. Itu dosa semua tuh. Dosa semua. Ya Allah, itu ribuan tuh. Ini kalau dihitung ribuan dosa kita. Maka dengan puasa di bulan Rajab, Allah akan hapus daripada dosa 1000. Amin ya rabbal. Wa kataba lahu bi kulli yawmin yasumuhu wa bi kulli shadaqatin yatasaddaqu biha alfa hajatin wa alfa umratin. Dan barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab kemudian sedekah dengan sedekahnya, maka Allah akan berikan pahala, yaitu pahalanya 1000 orang yang haji dan 1000 orang yang umroh. Ya Allah, luar biasa di luar. Alhamdulillah. Ya Allah, mau haji sekali aja beratnya luar biasa. Sekali-kalinya mau haji nunggunya lama banget. Sekalinya orang bisa umroh sampai di Madinah terlantar ternyata. Dibohongin. Di sana banyak di jamaah umroh lagi pada terlantar. Terlantar di sono coba aja. Mau gimana coba urusan begitu? Makanya kalau jangan ada penawaran haji yang jelas, travelnya yang jelas, mending nyerang yang mahal sekalian daripada murah terlantar. Mending yang mahal sekali. Makanya kalau ada misalkan travel abal-abal 5 juta bisa berangkat, jangan terlantar sampai sana. Bisa berangkat atau bisa pulang sampai sana. Nanti bisa balik 5 juta. Kan pernah ada tuh. Pernah ada travel yang 8 juta bisa berangkat. Sudah berangkat. Cuman yang apa namanya yang lain itu ada yang kagak bisa berangkat. Namanya penipuan.
Kalau di tangga sini ada 8 juta bisa berangkat. Ternyata begitu kesono-kesononya yang bayarnya mahal itu malah kagak berangkat. Ternyata untuk nutupin yang badannya yang murah terlantar gitu. Ini ibadah jangan begitu. Ini namanya ibadah. Orang ke Mekah itu kan tujuannya ibadah. Oh ya, yang namanya ibadah itu ya yang sempurna, yang sempurna. Jangan asal kepet ke sono, mending jalan kaki. Mending jalan orang kalau ngadu berangkat haji berapa tahun ke sono? Bisa sampai 5 tahun 6 tahun ke sono jalan kaki. Nah, kalau jalan mau nekat mending jalan kaki 5 tahun sampai sono. Jalan kaki ya gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, cukup dengan puasa di bulan Rajab, sedekah ala kadarnya di bulan Rajab, maka pahalanya sama kayak 1000 orang haji dan 1000 orang yang ibadah umrah. Kemudian wabana lahu fil jannati al-fadarin. Orang yang puasa di bulan Rajab, maka kata Nabi akan dibangunkan rumah 1000 rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini 1000 rumah di surga. Kalau jenengan dibangun rumah 1000 di dunia, bingung urusnya. Bingung. Tapi besok di surga, ya Allah, dibangun yang rumah kurang lebih 1000. Wa alfa qasrin, dan kurang lebih 1000 gedung. Wa alfa hujratin, dan juga yang namanya 1000 kamar. Bikuli hujratin alfa maksuratin, dari setiap kamarnya itu ada yang namanya keraton. Wa bikuli maksuratin alfa hurin, dari 1000 keraton itu ada 1000 kurang lebih bidadari 1000. Ya Allah, luar biasa. Kullu hurin ahsanu minas samsi alfa maratin, setiap daripada bidadari itu lebih baik daripada 1000 cahaya matahari. Ya Allah, luar biasa. Bidadari 1000, satu aja luar biasa. Satu aja luar biasa. Kagak bosen nih, baunya wangi, gak pernah kentut, gak pernah buang air besar, air kecil gak pernah yang namanya nguap, gak pernah ada namanya ilernya kagak ada. Oh, dengan punya istri mentut juga iya, buang merah iya. Dari tahun berapa ditungguin aja. Dari tahun berapa sampai sekarang ditungguin mulu. Karena namanya suami setia. Alhamdulillah. Apalagi bidadari yang bahasanya itu sempurnanya luar biasa. Kagak pernah kentut bidadari. Oh, kelak juga kagak. Ya Allah, Tuhan. 1000 kayak apa bayangin? 1000. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini untuk siapa? Adalah untuk orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab. Maka dari itu mudah-mudahan ini masih di bulan Rajab, kita bisa melaksanakan puasa di bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan bulan-bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama tali waisin asoba ardon bakar fiha ta'ifatun thayyibatun qabilat al-ma'a wa ambarat al-akala'a wal usbal kathir. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, bahwa baginda Nabi SAW itu pernah bersabda, inna masalama ba'atsanallahu bihi minal huda wal ilmi, bahwa sesungguhnya perumpamaan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus saya, yaitu tentang masalah hidayah dan ilmu, itu kamathali ghaisin asaba ardon, itu seperti perumpamaannya daripada yang namanya air
yang mengenai daripada bumi, fakanat minha thaifatun thayyibatun, ada yang namanya bumi yang subur. Qabilat sema'a fa'ambatat al-akala'a wal usbal kasir. Maka ketika bumi itu bumi yang subur, ketika kejatuhan air, kena hujan, maka bumi itu akan tumbuh daripada rumput dan juga akan tumbuh daripada tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Ini kalau yang namanya bumi yang subur. Jadi ketika ilmu disampaikan, orang yang akan mendapatkan hidayah atau tidak dengan ilmu, maka diperumpamakan seperti ada yang namanya bumi yang subur. Kalau bumi yang subur, maka dia kena air hujan, terkena air, maka bumi itu akan menumbuhkan daripada pohonan, daripada rumput-rumput itu kalau buminya subur. Kemudian wakana minha ajadibul amsakatul ma'. Ada juga perumpamaan yang kedua, itu ada buminya itu keras, tanahnya itu keras, sehingga ketika terkena air maka tanah itu akan menampung air, jadi genangan. Fa nafa'allahu bihan nas fasaribu minha wasatu. Maka kemudian kalau bumi itu bisa menampung air pun masih bisa diambil manfaat, bisa untuk minum orang, bisa untuk nyiramin tanaman, bisa untuk macam-macam. Itu kalau buminya keras bisa menampung air. Kemudian minha ukhra innama hiya ki'anun la tumsikul ma'a wa la tumbitu kala fadali. Maka yang ketiga ada bumi, perumpamaan bumi yang subur juga enggak, menampung air juga enggak. Artinya bumi ini bumi yang sudah tidak bisa dialok manfaat. Artinya lembah ini tidak bisa menampung air, kemudian juga yang namanya tanaman juga kagak tumbuh. Ini perumpamaannya. Jadi kalau orang yang dapat hidayah karena ilmu, ya, itu ada orang yang hatinya ketika dia itu dengar pengajian, dia ngaji, begitu didengarkan, kemudian dia amalkan. Dia amalkan bukan hanya untuk diri sendiri, kadang juga malah diajarkan kepada orang lain. Ini orang punya hati ibarat kata seperti bumi yang subur. Terkena air bisa tumbuh yang namanya tumbuh-tumbuhan, bisa juga ada yang namanya rumputnya juga tumbuh. Ini berarti bumi yang subur. Ada juga orang yang hatinya itu kayak bumi yang keras, cuman menampung doang. Ibarat kata kita ngaji, bahasanya itu kita dengar, ya kita jalani, cuma tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada yang lain. Yang penting diamalkan untuk diri sendiri. Ada lagi kita punya hati ketika ngaji itu seperti tanah lembah. Tanah lembah itu bahasanya tidak subur dan tidak keras. Bahasanya kita punya hati, ngaji juga kagak, ngamalin ilmu juga enggak. Ini orang modelnya itu hati-hati yang sudah gelap. Makanya hati-hati. Dikatakan kalau kita punya hati, kemudian 40 hari kita enggak datang ke pengajian, maka hati kita akan menjadi mati. Bukan hanya gelap, tapi hati akan menjadi mati. Kalau orang sudah hatinya mati, dia tidak akan menerima daripada kebenaran. Dituturin kayak apa, ya begitu aja. Yang namanya kuburan dewek-dewek, lu yang sholat yang dewek, yang semua sholat yang dewek mati dewek, mau dari dewek, apa dewek? Oke, dituturin
mungkin dinasehatin kagak bakal yang namanya kena karena orang hatinya sudah mati. Maka dari itu supaya hati kita hidup, maka jalan satu-satunya kita ini harus datang ke pengajian walaupun seminggu sekali. Dikatakan 40 hari kita tidak mendatangi daripada ulama, tidak mengkaji ilmunya ulama, maka hati kita akan mati. Maka dikatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika hari di mana yang namanya harta sudah tidak berguna, yang namanya anak sudah tidak berguna, maka yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bukan hati yang gelap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya adanya kita kajian begini ini tujuannya di samping kita itu nurutin perintah Allah, kita juga supaya bersihin hati-hati kita. Yang hati-hati kita ini gak lepas daripada yang namanya maksiat, itu pasti ada. Makanya ketika kita maksiat, dalam hati kita akan netes daripada satu noda yang akan menggelapkan hati kita. Maka hati-hati, kita sering daripada dengar pengajian, tujuannya adalah mengobati hati. Makanya tambah hati itu ada 5. Yang pertama itu baca Quran semaknane. Yang kedua adalah sholat wengi lakonana. Sholat wengi ya tahajud, ya sholat hajat, sholat wengi. Kemudian yang ketiga adalah orang ulama, orang alim, orang soleh kumpulan kita datang ke pengajian. Kemudian yang keempat, kita banyak-banyak yang namanya puasa. Banyak puasa itu namanya obat daripada hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'a la yanqusu dzalika. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, maka orang tersebut pahalanya itu sama seperti orang yang mengikuti. Misalkan dengan diajak sama orang, yuk pada sholat taraweh, ayo pada puasa di bulan Rajab. Ternyata jenengan setelah diajak untuk puasa di bulan Rajab, jenengan melaksanakan puasa bulan Rajab, maka orang yang ngajak puasa di bulan Rajab itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab tanpa dikurangi, tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa di bulan Rajab. Sebaliknya waman utawi sapane wong daa kang ngajak sapa man ila dolalatin maring kesesatan kana ana sapa man minal ismi saking dosa mistu azamin madani dosane wong, tapi aku kang nglakoni sapa man layan kusura bakal kurang dari saking kono-kono dosa min asabihim saking dosane man. Sebaliknya orang yang mengajak untuk berbuat keburukan, misalkan malam ini yuk pada mendem, yuk pada minum ciu, yuk pada teler, diajak tuh, ajak-ajak, teler ajak. Akhirnya orang yang diajak teler ikut-ikutan teler. Maka orang yang ngajak teler pun dia terkena dosanya tanpa mengurangi dosanya orang yang teler, orang yang mendem. Makanya sama, orang yang ngajak kebaikan dapat pahala, orang yang ngajak kesesatan juga dapat dosa tanpa mengurangi daripada perbuatan orang tersebut. Maka kalau kayak gini, kita lebih baik yang namanya mengajak kebaikan daripada kita mengajak daripada melakukan keburukan. Kemudian yang selanjutnya
Baginda Nabi SAW juga bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putus segala amalnya illa min salasin, terkecuali perkara tiga. Apa itu perkara tiga? Shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah. Oh, ilmu yuntafa'u bihi. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Awalatun sholihun yad'ulahu. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Ini hadis ketika anak Adam atau manusia meninggal, maka seluruh amalnya terputus. Yang biasanya ngaji malam Kamis karena sudah meninggal, sudah nggak bisa ngaji. Yang biasanya sholat jamaah asar, maghrib, isya, subuh, karena sudah meninggal tidak melakukan lagi. Maka semua amalnya terputus. Makanya kita juga nanti kalau meninggal dunia kita bakal merasakan. Makanya dikatakan kita itu bakal kedatangan tamu. Yang tamu itu bila mau itotin. Tamu yang datangnya tanpa ngasih kabar. Jadi bakal datang nanti tamu yang tanpa ngasih kabar. Kalau saya ke Masjid Al-Ittihad di WA sama Pak Andi Pasar selaku DKM, Ustaz jangan lupa nanti malam isi pengajian Kamis, malam Kamis, insya Allah. Nanti ada kabar, ada kabar dulu, ada WA. Tapi suatu ketika nanti kita dapat tamu yang gak ada kabar, gak ada perjanjian, gak WA, gak telepon, gak ada. Apa itu? Yang pertama adalah al-maut. Al-maut itu tamu yang bakal datang kepada kita tanpa ngasih kabar. Ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Tahu-tahu. Tiba-tiba dah. Contoh kayak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu pernah berteman sama malaikat Israfil. Kata Nabi Yakub, ketika mau berpisah, wahai Israfil, nanti kalau kamu datang ke saya, mau ngambil roh saya, jauh-jauh hari ngasih kabar. Jangan dadakan ngasih kabar. Kata Israfil, oke siap, nanti saya kabarin. Begitu sudah berpisah sekian lamanya, tiba-tiba Israfil datang. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ada apa Israfil? Tinggal ini udah lama baru datang. Ngopi. Mau ngopi-ngopi apa mau makan nasi dulu? Ngopi dulu dah. Kata Israfil, mohon maaf, saya kesini pertama silaturahmi, yang kedua disuruh Allah untuk mencampur nyawanya dengan. Nabi Yakub protes. Dulu waktu kita berpisah saya udah ngomong, kabarin jauh-jauh hari. Kalau mau ngambil saya kabarin dulu, kabarin. Kata Israfil, oh saya sudah kabarin jauh-jauh hari. Enggak ada kabar, kabarin. Kata Israfil, ini kabarnya dari Allah. Ketika dulu waktu berteman dengan saya, kamu rambutnya masih hitam. Sekarang rambutnya sudah putih. Ini kabar. Kabar berita dari Allah bahwa orang yang rambutnya putih itu siap-siap. Hanya bapak yang rambutnya sudah putih jangan disepir. Udah pasti Itu tadi tanda Pak. Enggak usah disepir itu, enggak usah. Sudah tanda-tanda. Sudah tanda. Jangan mulai nih, waduh. Apalagi yang putih semua, mohon maaf nih. Ya Allah. Sudah siap-siap. Terus siap. Karena nanti itu datangnya sudah enggak pakai kabar lagi. Kalau rambutnya sudah putih. Kemudian yang kedua, dulu kamu itu jalannya tegak, sehat. sekarang sudah agak bungkuk. Bahkan sekarang itu bukan hanya bungkuk, kaki ini banyak asam urat orang-orang. Jangankan orang tua, anak muda aja udah asam urat sekarang. Itu apa tanda-tanda itu? Itu juga kabar berita. Kaki sudah kayak biasanya, mata sudah kagak awas, kuping juga pendengarannya kurang. Ngomong sudah juga udah gak lancar lagi, serba kurang lancar. Yang dulu bulat sama istri bisa seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali.
Kadang pernah. Sekali aja alhamdulillah. Itu sudah kurang. Nikmat sudah mulai Cabut. itu sudah mulai dicabutin tuh. Satu-satu. Gigi sudah mulai kurang gigi, lepas satu-satu. Sudah pada merah gigi satu-satu. Itu tanda-tanda. Kecuali orang-orang tertentu, Pak. Saya punya guru almarhumah Ki Romo Ki Said. Itu ketika dulu dia itu mau menjelang meninggal dunia, kedatangan tamu. Assalamualaikum. Akhirnya Kiai ngomong sama Bu Nyainya. Bu Nyai itu depan ada tamu. Bilangin jangan sekarang. Akhirnya Bu Nyainya keluar. Mohon maaf Pak, kata Kiai jangan sekarang. Oh gitu, pergi. Akhirnya Nyainya ngomong, Kiai itu siapa sih kamu jangan sekarang? Pegawai pengadilan. Kalau kamu mau tahu, itu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil maunya saya, tapi jangan sekarang, jangan sekarang. Itu tingkatan wali sampai segitunya, sampai bisa begini. Nanti dulu lah kalau kita kagak bisa ditawar-tawar. Makanya Nabi Muhammad ketika mau menjelang meninggal kita dengan malaikat Israfil itu juga sama. Assalamualaikum. Akhirnya Nabi ngomong, wahai Fatimah, itu di depan ada tamu. Akhirnya Fatimah buka pintu, suruh masuk Pak, mau silakan. Fatimah nggak tahu kalau itu malaikat Israfil datang. Wahai Nabi Allah Muhammad, saya kesini disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawanya jenengan. Tapi kalau jenengan masih kepengen hidup, saya nggak berani. Silakan aja. Itu terserah jenengan. Mau hidup apa mau mati, coba. Mau pilih. Ayat Nabi ya udah, Israel laksanakan aja apa yang menjadi perintah Allah. Coba ini. Ada penawaran. Nah kalau kita datang Israel ada penawaran kayak gini. Kita itu mukanya dipandangin Israel itu sehari semalam 70 kali Pak. 70 kitanya kagak nyadar, padahal kita dipandangin mulu tuh. Siapa yang nyantol nih? Nyantol siapa nanti? Kayak gitu. Makanya di sini ketika kita sudah meninggal dunia, maka seluruh amalnya putus terkecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Dengan punya uang berapa ribu untuk beli semennya untuk bangun alintikan, itu sampai ini masih dipakai sampai hari kiamat. Dengan itu dapat pahala sampai dengan meninggal, itu pahalanya masih ngalir. Dengan punya karpet, punya sejadah, taruh di masjid, punya Quran taruh di masjid, ini pahalanya akan mengalir. Sedekah jadi. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika jenengan sudah ngaji, sudah bisa diamalkan, kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Sholat yang benar begini, sholat maghrib, diajarkan anaknya bisa sholat. Selama anaknya itu bisa sholat, kemudian jenengan meninggal dunia, maka pahala sholatnya anak itu bisa ngalir terus dan jenengan yang sudah diadani. Kemudian yang selanjutnya itu adalah awaladun sholihun yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ini juga akan menjadi teman kita nanti di alam barzah di kuburan. Maka dari itu kita sangat berharap punya anak yang soleh dan solehah, anak yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Itu dimulai dari kita. Kalau kita juga sering doakan orang tua kita, ya nanti anak kita bakal doain kita semuanya. Kira-kira begitu Pak, paham gak kira-kira? Udah langsung waktu belum? Pak, kira-kira 2 menit lagi. ada yang ditanyakan Pak? Barangkali ada pertanyaan? Maka ketika anak kita berbuat kebaikan di alam dunia ini, maka kebaikan itu juga akan diraih oleh orang tuanya yang di kuburan. Ketika anaknya juga di alam dunia ini banyak melakukan kemaksiatan, maka daripada keburukan itu, siksanya itu pun akan dikirimkan
kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka dari itu kita baik-baiklah daripada membina, membimbing, mengajari anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sebelum ditutup, sahabat Anas menceritakan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Orang yang keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk daripada mengkaji ilmu, maka itu sama seperti orang jihad fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kita itu dapat pahala jihad. Jadi kayaknya kita cuma duduk aja, ada yang nyender, ada yang ngantuk, ada yang selonjor. Kayaknya cuma begitu. Cuman ternyata pahalanya itu seperti pahalanya orang yang jihad fisabilillah. Jadi orang mencari ilmu itu kayak orang jihad. Seandainya jenengan itu ngantuk, kemudian nanti dibangunin kagak bangun-bangun, alias inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu berarti jenengan matinya mati syahid, karena mati lagi ngaji. Makanya ada orang yang setiap hari ke masjid, dia ngomong, saya kepengen mati di masjid, saya pengen mati dalam keadaan pengajian, mati syahid. Kalau masjidnya kebakaran, mati, ya berarti mati Sangit. mati syahid. Ya Allah, betul. Mati sangit, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu betapa yang namanya besar daripada pahalanya orang yang mengkaji ilmu. Maka dari itu kita mumpung masih waras, masih sehat, kita sebulan sekali, seminggu sekali luangkan waktu untuk mengkaji ilmu supaya kita termasuk orang yang mendapatkan daripada pahala jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta salam wa minka salam, alaika yaudus salam, wa hayna rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma anta salam wa minka salam, alaika yaudus salam, wa hayna rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darussalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.